Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mamlatur Rahmah. Saya dari program studi Hukum Keluarga Islam kelas D. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema eksplorasi fikih ibadah terhadap kaum difabel. Baik, langsung saja yang pertama, memahami difabilitas sebagai realitas eksis. Apa sih memahami difabilitas sebagai realitas eksis itu? Pada sekitar tahun 1990-an, muncul istilah difabel di Indonesia. Difabel ini merupakan singkatan dari different able. Istilah ini menentang penggunaan istilah penyandang cacat yang dinilai dan dirasa stigmatis. Seiring dengan berjalannya waktu, negara Indonesia telah melakukan rapat perjanjian internasional PBB pada tanggal 8-9 Januari 2009 mengenai hak-hak yang seharusnya diterima oleh para penyandang disabilitas. Hal ini kemudian dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang di dalamnya diperkenalkan istilah penyandang disabilitas. Pada rapat ini juga dilaksanakan semiloka terminologi tentang penyandang cacat. Hal ini dilakukan guna mendukung tujuan dari rapat tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 19-20 Maret 2010, semiloka membuahkan hasil kesepakatan perubahan istilah penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. Istilah difabel dan penyandang disabilitas merupakan cara sadar yang dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap stigmatisasi pelabelan istilah cacat, serta tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap orang-orang yang mengalami disabilitas. Kemudian, pada tanggal 19-20 Maret 2010, semiloka membuahkan hasil kesepakatan perubahan istilah penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. Disabilitas sendiri di sini merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu disability, yang artinya keterbatasan diri atau tidak memiliki kemampuan. Selain itu, kata disabilitas tidak termasuk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sehingga pada pencarian kata tersebut menggunakan kata kunci yang semakna dengan disabilitas, yaitu difabel, yang memiliki arti penyandang cacat. Meskipun kata disabilitas tidak ditemukan di dalam KBBI, namun istilah tersebut sudah dituangkan dalam undang-undang. Bahkan di berbagai negara juga menggunakan istilah tersebut. Hal ini terbukti di negara kita dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1, yang menjelaskan definisi penyandang disabilitas. Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sejak undang-undang tersebut diterbitkan, pemerintah Indonesia sudah menetapkan secara resmi pengertian tentang siapa dan termasuk kategori apa penyandang disabilitas tersebut. Undang-undang tersebutlah yang dijadikan acuan dan dasar pemahaman tentang disabilitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada bagian yang kedua mengenai urgensi fikih difabilitas. Penggunaan kata difabilitas yang merujuk pada sebuah kondisi dari seseorang pemilik kecacatan, yang mana menunjukkan seorang manusia sebagai individu yang tidak memiliki kelengkapan dalam hal fisik, mental, dan keintelektualan, sehingga menyebabkan penderitanya tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari pada umumnya, serta kurang maksimalnya dalam keikutsertaan pada kegiatan sehari-hari.
penyandang difabel ini pada akhirnya akan menerima sebuah cara atau perlakuan yang sedikit berbeda dari halayak umum. Karena adanya perbedaan tersebut, maka para penyandang difabel ini kemudian secara tidak sadar dan secara alamiah akan mengikuti seluruh aturan yang berbeda dari individu seharusnya. Hal ini mulai dari pengadaan pembelajaran, penerimaan kerja, dan lain sebagainya. Agama juga tak luput ikut serta andil dalam memberikan perlakuan khusus bagi para penyandang difabilitas ini. Pada aspeknya, Islam berpandangan bahwa penyandang difabilitas memiliki sebuah bentuk kesamaan dengan manusia normal pada umumnya. Dalam berbagai ajaran yang ada di dalam agama Islam menjelaskan pada pemahaman bahwasanya setiap manusia itu sama dan tidak ada bedanya. Maka, dari dalam berbagai bidangnya, Islam memberi tempat khusus bagi para penyandang difabilitas. Fikih bagi para penyandang difabel dianggap sangat penting sebab merupakan salah satu cara untuk menyamakan derajat dengan manusia. Yang kedua, fikih difabel ini juga menjurus pada keadilan. Yang ketiga, dapat menjadikan sebuah penghormatan dan bentuk majunya ilmu pengetahuan Islam. Fikih difabel juga dianggap sebuah bentuk toleransi yang sangat nyata ditunjukkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dengan adanya fikih difabel ini menjadikan pemahaman Islam terutama dalam bidang fikih menjadi lebih kompleks dan beragam. Fikih difabel juga amat menguntungkan karena para penyandang difabilitas dapat dengan mudah mengerti tentang ibadah, bersuci, dan lain sebagainya. Maka, adanya fikih difabel dianggap suatu hal yang penting dalam Islam untuk menyempurnakan dan membantu para penyandang difabel dalam urusan peribadahan, yang kemudian menjadikan penyandang difabel lebih nyaman dalam melakukan ibadah ataupun yang lainnya, sebab adanya bantuan pemahaman dari fikih difabel. Selanjutnya pada bagian yang ketiga mengenai landasan epistemologis fikih difabilitas. Kata nafaqah yang terambil dari kata fiqih yang berarti memahami atau mengerti. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan pengertian al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adilatiha at-tafsiliyah. Maksudnya, dalam penjelasan tersebut ialah mengetahui hukum-hukum syarak yang berhubungan dengan amalan praktis yang didapatkan dari hasil penelitian dan dalil-dalil syarak yang terperinci. Di dalam fikih mengatur tentang dua hal, yaitu ubudiyah dan muamalah. Mengenai ubudiyah diatur tentang tata cara bersuci, sholat, puasa, haji, zakat, hingga mengatur tentang cara berkeyakinan, ilmu kalam, dan sebagainya. Di dalam muamalah mengatur tentang hukum tata cara transaksi jual beli, membelanjakan harta dan benda, hukum interaksi sosial, dan hukum kriminal. Selanjutnya mengenai istilah penyandang disabilitas atau difabel dapat ditemukan pada beberapa literatur fikih, di antaranya istilah syalal yang artinya kelumpuhan, al-a'ma difabel netra, al-a'raj difabel daksa kaki, dan al-qata' difabel daksa tangan. Di dalam kitab usul fikih juga dikenal dengan istilah al-ahliyah yang artinya kecakapan. Hal ini mencakup al-ahliyah al-wujub, yaitu kecakapan mengenai hukum. Kecakapan ini dimiliki oleh seluruh manusia meskipun tidak dengan sempurna. Dan ahliyah al-ada, yakni kecakapan dalam bertindak, misalnya pada janin yang masih berada dalam janin ibunya.
Pada bagian yang keempat membahas mengenai ragam problem fikih difabilitas dan solusinya dalam literatur fikih klasik menurut Farid Rizperklem. Yang pertama mengenai toharoh. Toharoh atau bersuci yaitu membersihkan diri dari kotoran, seperti najis ataupun kotoran yang lainnya. Toharoh merupakan hal yang wajib dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Toharoh di sini dilakukan untuk membersihkan hadas besar maupun hadas kecil. Keduanya ini dapat dilaksanakan ataupun dilakukan dengan cara mandi besar, wudhu, ataupun dengan tayamum. Yang kedua mengenai tayamum. Tayamum merupakan cara bersuci yang dilakukan untuk mengganti wudhu dan mengganti mandi besar. Tayamum yaitu bersuci dengan menggunakan debu atau pasir atau tanah yang suci. Tanah yang dapat digunakan yaitu tanah yang berada di tempat ataupun tembok. Tayamum bisa dihukumi wajib jika dalam keadaan cacat atau penyakit yang mengharuskan untuk tidak terkena air, yang apabila terkena air akan menjadikan penyakit tersebut menjadi parah, menghambat kesembuhan. Meskipun tidak ada ketentuan bahwa terkena air akan menyebabkan kematian, namun hal ini dapat dimaklumi dan tidak dihitung wajib bersuci dengan cara berwudu. Syarat tayamum sama halnya dengan syarat berwudu, hanya saja jika seseorang mengalami salah satu di antaranya. Yang pertama, organ tangannya hilang, bahkan tidak adanya sesuatu yang menggumpal, maka ia hanya menyiramkan air pada bagian lengan yang tersisa saja. Pada kondisi seperti ini, dia dibebaskan dari melakukan tayamum. Yang kedua, apabila seseorang kehilangan kaki atau dipen kakinya, jika dirasa bagian yang seharusnya dilap atau dibasuh untuk berwudu, dia masih bisa menyeka amputasi ataupun apapun itu yang tersisa di atas tumitnya, maka dia wajib untuk membersihkan tempat amputasinya. Sedangkan jika tumit atau bagian atasnya diamputasi, hal ini dianjurkan tetapi tidak diwajibkan untuk membersihkannya. Imam Syafi'i mensyaratkan agar ketika mandi, semua organ dibersihkan dengan air. Selain itu, bagian yang luka disucikan dengan tanah atau pasir. Menurut mazhab Hanafi berbeda dengan pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Beliau mengatakan bahwa siapa yang tidak melakukan tayamum atau membersihkannya dengan air atau berwuduk pada luka yang terbuka, maka tidak boleh menyentuh luka tetapi boleh berdoa dan sholat. Mereka sah. Asalkan setelah luka itu sembuh, mereka mengulangi sholat itu. Namun, jika mereka tidak melakukan pengulangan sholat tersebut, juga tidak berhak mendapatkan hukuman. Sedangkan menurut Maliki dan Hambali memberitahukan bahwa jika dalam hal tersebut tidak adanya usaha untuk bersuci, maka doa tersebut tidak sah. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang sholat. Hukum melaksanakan sholat adalah wajib bagi seluruh umat Islam. Ketika ada orang yang sakit sehingga tidak sadarkan diri sampai beberapa bulan di dalam syariat Islam, maka wajib baginya untuk menggantinya di hari yang lain. Oleh sebab itu, jika seseorang dalam keadaan sakit tetapi masih mampu berdiri, maka seharusnya ia melakukannya. Apabila tidak mampu dalam keadaan berdiri sendiri, maka boleh dengan cara bersandar kepada dinding. Jika tidak mampu dalam keadaan berdiri, maka lakukanlah dengan keadaan duduk. Jika dalam keadaan duduk tidak dapat bersujud, maka lakukanlah sujud tersebut dalam keadaan duduk. Jika dalam posisi duduk masih belum bisa melakukannya, maka lakukan dengan berbaring dan membuat isyarat menggunakan kepalanya ketika melakukan sujud. Setelah itu, jika masih belum bisa dilakukan, boleh berbaring dengan posisi miring.
Kemudian terlentang dengan menggunakan isyarat kepala dan dengan isyarat mata untuk rukuk dan sujud. Selain itu, terkait kewajibannya dalam menjalankan sholat Jumat bagi penyandang difabilitas ialah tidak diwajibkan untuk berjamaah sholat Jumat di masjid, namun mereka menggantinya dengan sholat zuhur di rumah. Ketika seorang penyandang disabilitas melakukan sholat berjamaah, maka sholatnya sah jika jamaahnya menghadap ke arah kiblat atau Mekah. Kecuali jika orang tersebut tidak meminta bantuan orang lain untuk mengarahkannya ke arah kiblat, maka mereka bisa melakukannya dengan kemampuan yang mereka bisa. Hal ini sah sholatnya dan tidak perlu mengulang atau menggantinya di kemudian hari jika terdapat kekeliruan. Dan ketika orang yang sakit hanya bisa diam di ranjang, tidak bisa bergerak serta kehilangan kekuatannya, maka ia diwajibkan untuk sholat dengan cara menata niat serta dengan keyakinan yang benar dalam hati dengan memperhatikan waktu sholat. Selanjutnya tentang puasa. Puasa yaitu menahan diri dari makan dan minum sejak pagi hingga sore hari. Salah satu puasa yang wajib adalah puasa Ramadan, yang hukumnya fardhu ain. Orang yang mempunyai hutang puasa selama 1 bulan boleh digantikan pada bulan selanjutnya dan menggantinya selama 1 bulan penuh juga, meskipun di dalam bulan tersebut hanya terhitung 29 hari. Ketika seseorang menderita sakit berbulan-bulan bahkan tahun dan menjadi sebab meninggalnya, maka yang menggantikannya adalah ahli warisnya dengan memberikan 1 mud makanan untuk orang miskin. Sedangkan diperbolehkan tidak berpuasa ketika seseorang merasa kondisinya kurang sehat atau karena adanya kekurangan atau cacat yang diderita menghalanginya untuk berpuasa atau dalam kondisi yang lemas dan rapuh. Akan tetapi, menggantinya dengan cara mengganti puasa yang sudah tertinggal dan memberikan makan kepada orang miskin selama sehari yang ditinggalkannya berpuasa, atau dengan cara bersedekah dengan nilai yang sama dengan harga makanan tersebut. Selanjutnya, pada pembahasan terakhir tentang fikih kontemporer terhadap fikih ibadah kaum difabel. Di sini membahas mengenai hukum penyembelihan hewan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, terlebih kepada tunanetra. Hukum penyembelihan ini dihukumi makruh karena terkadang seorang tunanetra salah dalam menyembelih, seperti yang tertera di dalam kitab Tuhfatul Tullab, yakni yang artinya sembelihan tunanetra itu makruh karena ia terkadang salah dalam menyembelih. Yang kedua tentang pembahasan mengenai boleh atau tidaknya melakukan sholat di atas kursi. Hal ini dijelaskan bahwa pelaksanaan tersebut merupakan bentuk rukhsah atau keringanan terhadap kesulitan dalam beribadah yang sifatnya hakiki atau sejak lahir. Keringanan ini diberikan kepada para difabel fisik. Selanjutnya persoalan tentang sah atau tidaknya bacaan sholat bagi para difabel bicara. Dari berbagai pandangan, para ulama menyatakan bahwa para difabel bicara tetap wajib dalam melaksanakan ibadah sholat, meskipun dalam keterbatasannya pelafalan bacaannya, namun hal ini tetap menjadi poin di dalam rukun sholat, sehingga hukum sholat tersebut tetap sah. Oleh sebab itu, maka keraguan yang ada di dalam diri para kaum difabel bicara harus dihilangkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya dengan baik. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.